Bu, apa kabarnya Ibu pada siang hari ini, Bu? Siang kita kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Sesuai dengan rencana kita kemarin ya, Bu ya. Kita berencana bahwa kita akan sharing hari ini mengenai praobservasi sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Apakah Ibu sekarang punya kesempatan ada waktu luang, Bu? Ada. Ya, kita sama-sama berbagi saja ya, Bu ya. Kita sharing mengenai praobservasi sebelum supervisi yang dilakukan. Nah, di mana tujuan praobservasi yang kita lakukan pada hari ini bertujuan untuk agar persiapan supervisi yang akan Ibu lakukan berjalan lancar, kemudian rencana-rencana yang Ibu lakukan dapat juga berjalan lancar pada saat supervisi nantinya. Kalau boleh tahu Ibu megang kelas berapa hari ini, Bu? Sekarang kelas 4, tepatnya di sini kelas 4B. Kelas 4B ya. Untuk materi supervisi itu sendiri, materinya apa ya, Bu? Di matematika tentang luas bangun datar. Nanti Ibu Luas bangun datar di materi kecilnya yaitu mencari luas bangun datar gabungan. Berarti Ibu berencana melanjutkan materi tentang luas bangun datar ya. Baik, Bu. Langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan seperti apa? Apakah Ibu sudah memiliki rancangan untuk langkah-langkah pembelajarannya, Bu, sebelumnya? Kalau dilihat dari materi ada misalnya persiapan ADN-nya dulu, setelah itu alat peraganya, kemudian alat-alat yang akan diselesaikan oleh anak-anak. Langkah-langkah dalam kegiatan awal dalam RPP itu kan ada beberapa langkah. Bisa Ibu sebutkan beberapa langkah yang sudah Ibu rencanakan sesuai dengan RPP itu? Boleh dibacakan saja, Bu? Jadi kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan seperti persiapan peserta didik itu memulai dengan baca doa. Setelah itu melakukan pemeriksaan kehadiran siswa. Setelah itu membaca literasi tentang bacaan yang menarik dan bisa menjadikan pedoman oleh anak-anak kita. Kemudian melakukan tanya jawab sebagai observasinya seperti menaikkan persepsi mengaitkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan dipelajarkan hari ini, itu tentang bangun datar tadi. Kemudian setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Berarti Ibu telah merancangnya ya, Bu ya, sedang mempersiapkannya sebelum supervisi untuk kegiatan pendahuluannya. Nah, kemudian Bu, dalam kegiatan inti juga ada beberapa yang sudah ada yang mungkin yang Ibu persiapkan mengenai bangun datar ini. Bisa Ibu sebutkan beberapa langkah yang Ibu rencanakan dalam supervisi ini, Bu? Ya, yang seperti langkah-langkah dalam kegiatan inti yaitu membuka pelajaran dengan tanya jawab tentang luas bangun datar. Kemudian kita ajak anak untuk berdiskusi. Kemudian untuk mengajak anak berdiskusi ini, anak dibagi atas 6 kelompok. Setiap kelompok ada 6 orang. Kemudian dikasih bahan untuk diskusi dan kita arahkan anak untuk melakukan kegiatan diskusi yang masalahnya tentang mencari luas bangun datar gabungan. Begitu ya. Nah, dalam kegiatan inti ini Ibu sudah merencanakan ya, Bu ya, dan juga tadi Ibu saya lihat merencanakan nama-nama kelompok, mungkin itu untuk membangkitkan semangat anak belajar ya, Bu ya, agar dia lebih semangat berdiskusinya. Nah, di dalam kegiatan inti, apakah Ibu sudah mempersiapkan
baik itu secara LKPD atau bahan ajar yang akan membantu anak dalam masa diskusinya, Bu? Ya, ada persiapannya seperti karena di sekolah kita belum ada papan yang itu ada kotak-kotaknya ya, papan berpetak. Kemudian dibantu di sini dengan kertas origami yang ukurannya bujur sangkar atau persegi. Nah, inilah yang disusun di persegi panjang dan persegi yang akan diukur, yang akan digabungkan dan nanti akan diukur luasnya dengan cara menghitung banyak persegi dari kertas origami yang ada di sini, kemudian diturunkan nanti ke rumus dari masing-masing bangun datar yang kita gabungkan. Jadi dalam kita menggunakan ini anak lebih mudah menghitung perseginya, luas Ya, dan persegi lebih atau mudah. persegi panjangnya. Ya. Alhamdulillah ada saja kertas yang bisa membantu kita. Ini sungguh ide yang kreatif ya, Bu ya. Jadi anak bisa langsung memperagakan menempelnya luas persegi dan menghitung berapa jumlah kotak persegi kecilnya yang untuk menghitung luasnya begitu ya, Bu ya. Ya. Bu. Nah, dalam kegiatan diskusi berikutnya, LKPD yang sudah Ibu sediakan tentu dapat membantu anak dalam berdiskusi. Ya. Nah, kemudian apakah nanti Ibu merencanakan anak itu menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas atau bagaimana, Bu? Bisa Ibu sedikit ceritakan? Sampai dia anak-anak ini melaporkan hasil diskusinya ke depan kelas yang didiskusinya di kelompok masing-masing. Anak itu sudah bisa menjelaskan dari bangun datar gabungannya. Yang pertama dia bagi dua, bangun datarnya dulu dipisahkan dari gabungannya dengan cara memberi garis tadi dia karena dia dipegangnya agak dipisahkannya sedikit, dihitung bangun datar yang pertama dijelaskannya bangun datar pertama, bangun datar apa namanya dijelaskannya. Kemudian dia menentukan kalau persegi panjang dia menentukan panjangnya dulu, kemudian menentukan lebarnya, kemudian dicarinya luasnya dengan cara mengalihkan panjang dari lebar. Kemudian nanti dia mencari luas bangun datar persegi dengan menentukan pertama yaitu mencari panjang sisinya. Nah, kemudian dikalikannya sisi mencari luas itu sisi kali sisi. Akhirnya alhamdulillah dari hasil diskusinya itu anak-anak itu bisa menampilkannya ke depan, bisa mencari sampai hasil luas persegi panjang yang digabungkan dengan persegi. Berarti itu rencana Ibu ke depannya berarti ya. Itu sungguh ide yang luar biasa sekali, kreatif dan inovatif sekali sehingga anak memang benar-benar nyata menemukan konsep luas persegi maupun persegi panjang ya. Kemudian Bu, saat kegiatan langkah-langkah berikutnya yaitu adalah kegiatan penutup ya Bu. Kegiatan penutup rencana apa yang akan dilakukan agar materi yang Ibu paparkan tersebut atau materi yang sudah Ibu rencanakan dalam FPP tersebut dapat terlaksana dengan optimal, dengan baik saat Ibu melakukan supervisi utama, Bu? Ya. Sampai saya di sini di kegiatan terakhir kegiatan penutup ya. Adanya kesimpulan materi disampaikan tadi, disimpulkan bersama anak-anak, kemudian menjalankan penilaian sumatif di akhir pembelajaran, kemudian mengkomunikasikan kembali kendala-kendala yang dihadirkan oleh siswa, kemudian refleksi, kemudian yang tertinggal itu refleksi tadi agak situ sedikit ya itu. Kemudian cuma di dalam RPP tidak tertulis, tapi di dalam kegiatan dilaksanakan. Cuma yang tertinggal di sini tadi yaitunya rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ya. Dalam kegiatan penutup kita bisa melakukan kegiatan merangkum materi secara bersama ya Bu ya. Apakah itu Ibu sendiri akan merencanakan untuk pengambilan kesimpulan materi tersebut? Apakah dari Ibu yang memberikan atau memintanya ke peserta didik? Meminta ke peserta didik. Cuma ada yang agak kurang ingat ya dibukakan sedikit banyak misalnya mengingatkan kembali. Baik Bu.
evaluasi pembelajaran itu biasanya akan Ibu lakukan di akhir pembelajaran atau saat kegiatan penutup ya Bu ya? Iya. Apakah Ibu sudah merencanakan soal instrumen evaluasi yang akan Ibu lakukan Bu? Sudah. Dari awal kita merencanakan EPP sudah dibuatkan soalnya apa-apa yang harus dicapai oleh siswa pada kegiatan pembelajaran sekarang. Dari masalah tersebut mungkin ada beberapa masalah nanti yang akan timbul saat Ibu melakukan supervisi nantinya ya Bu ya, atau kendala-kendala yang akan muncul saat proses pembelajaran Ibu melakukan supervisi tersebut. Boleh Ibu ceritakan sedikit mungkin apa masalah yang akan muncul atau kendala yang akan terjadi Ibu perkirakan sebelum supervisi itu dimulai gitu. Ya. Masalah apa yang akan muncul Bu, baik dari siswa atau media pembelajarannya atau dari mana saja, boleh Ibu ceritakan? Ya. Kalau dari siswa, Ibu agak khawatir kemarin itu tentang keaktifan anak di dalam berdiskusi, kerjasamanya itu sedikit yang akan ditingkatkan lagi. Kemudian mengenai alat tentang pembelajaran kita, terutama mendaftar ini, seharusnya di kelas kita ada papan berpetak ya di dalam kelas, tapi di sekolah kita belum tersedia. Jadi mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya alat-alat ini diusahakan oleh sekolah supaya kegiatan pembelajaran baik pembelajaran itu setiap hari atau di dalam waktu supervisi bisa berjalan dengan baik. Dari anak sendiri Bu, kira-kira masalah apa yang akan muncul kira-kira nantinya atau kendala apa yang akan dihadapi oleh anak Bu? Ya, kalau bagi siswa itu kurang aktif. Kurang aktif, ada beberapa orang. Takutnya kurang aktif gitu. Takutnya kurang aktif. Tapi setelah dilaksanakan, alhamdulillah mereka bersemangat karena mungkin dia alatnya mungkin bisa dipegang, bisa dimainkannya sendiri, bisa diacak-acaknya. Kemudian alhamdulillah diskusi berjalan dengan lancar. Terus rencana kita ke depannya ya Bu ya, semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan sesuai harapan ya Bu ya. Nah kemudian Bu, dari masalah-masalah atau kendala yang rasa-rasanya akan timbul sebelum supervisi itu, strategi apa yang Ibu lakukan atau kiat-kiat apa yang Ibu lakukan untuk meminimalisir masalah-masalah yang akan muncul tersebut Bu? Yang pertama itu minta saran, pendapat sama teman sejawat. Ada misalnya tentang bagaimana metodenya yang bagus, alatnya yang bagus karena di sekolah kurang lengkap. Jadi bagaimana? Sehingga ada masukan dari teman-teman ini memakai kertas origami yang ada ukurannya sama. Itu salah satu, ini sangat bermanfaat sekali tadi di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga minta masukan dari Bapak Kepala Sekolah bagaimana sebaiknya kita di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dari saran dan petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah, motivasi dari beliau, alhamdulillah kegiatan supervisi bisa berjalan dengan baik. Iya betul ya Bu ya. Jadi strategi kita tadi mungkin Ibu sudah merencanakan dalam RPP-nya berdiskusi kelompok, kemudian dalam perancangannya Ibu berdiskusi dengan teman sejawat baik dengan kepala sekolah sehingga memberikan ide-ide atau inovasi yang baru dalam mengatasi kendala atau masalah yang akan muncul begitu ya Bu ya. Nah baik Bu, dari beberapa masalah tersebut mudah-mudahan dengan kita sharingnya hari ini dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi ya Bu ya. Nah kemudian Bu, ada tidak Bu yang Ibu terpikir media pembelajaran yang lainnya yang akan Ibu rancang sebelum melaksanakan supervisi Bu? Ya, misalnya menggunakan alat-alat yang dekat dengan anak, yang lebih konkret, lebih konkret, yang dekat, yang ada di kehidupan anak masing-masing. Nah, itu lebih mudah
Untuk misalnya di lantai kelas bisa kita Langsung pakai hitung ya, ubinnya langsung ya. hitung ubin. Atau di benda-benda yang lain pun bisa kita pakai Yang bisa langsung anak nampak gitu iya. ya. Baik Bu, mungkin itu masalah yang rasa-rasanya yang akan muncul nantinya sebelum Ibu melaksanakan supervisi ya Bu ya. Baik Bu, tanggung jawab supaya semua kegiatan yang Ibu rencanakan ini ke depannya berjalan dengan lancar, apa yang Ibu lakukan Bu? Tanggung jawab ke depannya bagaimana supaya kegiatan supervisi ini dapat berjalan dengan lancar? Itu misalnya RPP seperti apa modul kita sekarang ini, di mana kekurangannya kita berusaha melengkapi, kemudian alat-alat yang kurang lengkap, nah kita lengkapi, kita pakai yang dekat dengan siswa sehingga benda itu atau contoh-contohnya itu mudah dilihat oleh anak sendiri sehingga dia tidak gaul dalam belajar. Ya, baik. Berarti tanggung jawab Ibu ke depan mempersiapkan bahan-bahan untuk supervisi ini, baik dari segi ADM, media pembelajaran, RPP sudah Ibu rancang semaksimal mungkin gitu ya, agar saat proses pelaksanaan supervisi nanti itu dapat berjalan lancar gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan hari ini. Semoga kegiatan supervisi Ibu ke depannya berjalan dengan lancar. Apa yang telah Ibu rencanakan baik dari ADM, itu dari RPP-nya, media pembelajarannya, serta dengan mengkondisikan siswanya sebelum Ibu supervisi dapat berjalan lancar. Terima kasih banyak ya Bu ya. Yang kemarin ya, ini kan persegi panjang. Apa binatannya namanya? Persegi panjang. Tolong perhatikan punya kita masing-masing. Di persegi panjang apa yang ada ukurannya? Apa yang ada ukurannya? Di persegi panjang berapa? Apa ukurannya? L kali B atau B kali R. Nah, kemudian lagi, di mana yang jadi P-nya? Siapa yang bisa menunjukkan? Nah, coba. P. Kemudian lebar, ya. Berapa panjang P-nya? Nah, berapa? 4. Siapa yang bisa menghitung? Nah, coba lagi dari belakang. Menghitung. Nah, jadi berapa panjang P-nya? 4. Nah, kemudian yang jadi lebar berapa? 1. Apa ini? Ya, berapa panjang lebarnya? 3. Ya, jadi persegi panjang kita ini berapa namanya luasnya? Berapa luasnya? 12. Dari mana rumusnya? Berapa P kita tadi? 4. Berapa S? 3. Jadi berapa luasnya? 12. Nah, sekarang ini Ibu gabungkan dengan itu berapa namanya? Segi atau ujung berapa? Apa ukurannya ada di sini? Siapa yang bisa tunjukkan S? Mana S-nya? Nah, S itu apa? Sisi. Berapa panjang sisinya? Siapa bisa menemukan? Tuh, lihat belakang. 2. 2 apa? 2 kotak persegi. Nah, kemudian berapa? Siapa bisa menyebutkan rumus persegi? Berapa? S kali S. Berapa S kita tadi? 2. Berarti berapa
Kedua, bangun datar ini kita gabungkan antara persegi dan persegi panjang. Kemudian sebelumnya itu kita untuk menentukannya harus diberi dulu pemisah, garis pemisah. Boleh anak ibu ini di sana kebebasannya, boleh ibu beri kebebasan. Boleh dari sini ke sini kamu pisahkan, boleh dari sini. Beri tanda garis. Setelah itu perhatikan bangun yang pertama. Bangun datar pertama, bangun datar apa? Persegi kah? Pakai nanti rumus persegi mencarinya. Kalau persegi panjang, pakai rumus persegi panjang. Kemudian disatukan dengan cara menjumlahkan bangun datar pertama ditambah dengan bangun datar kedua. Sekarang bisa anak ibu berdiskusi? Bisa. Sekarang coba lihat lembaran diskusinya di sini ada berapa buah pertanyaan. Yang pertama, hitunglah kotak satuan pada bangun datar yang kalau ada di kelompokmu. Berarti kamu hitung di sana jumlahnya. Kemudian bagilah menjadi dua bangun datar yang dengan memberi garis. Berilah garis, terserah kamu nanti. Boleh kamu beri garis, boleh kamu pisahkan saja sedikit. Nah, kemudian tentukan berapa panjang lebar pada bangun datar persegi panjang. Kalau ada yang persegi panjang, tentukan berapa panjangnya, tentukan berapa lebarnya. Kemudian kalau ada persegi juga seperti itu. Tentukan berapa panjang sisinya, salin di sini. Silakan anak ibu isi di kelompoknya dengan cara berdiskusi. Bisa? Bisa. Silakan. Nah, silakan sila. Nah, itu dulu. Pisahkan duluan. Tampakkan kamu memisahkan. Nah, mana? Mana yang kamu pisahkan? Ya, ya. Tampakkan kamu memisahkannya. Si Yamin di sana memisahkan mana yang kamu pisahkan. Ini sudah. Silakan kita akan yang lain.
kelompok pilot yang akan menerangkan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bangun daftar gabungan. Selesaikanlah soal di bawah ini dengan bangun daftar gabungan. Hitunglah kotak satuan pada bangun daftar di kelompokmu. Bagilah menjadi 2 bangun daftar dengan memberi garis. Bukan beberapa panjang dan panjang 4 kotak, lebarnya 3, 2 tidak. Rumusnya P kali L dan 4 kali 3 sama dengan 12 kotak. Tentukan berapa panjang sisi pada panjang daftar persegi. Rumusnya sisi 2 kotak, rumusnya S kali S. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadilah luas bangun daftar gabunganmu adalah 12 tambah 4, 16 kotak. Begini kan lah siapa gabung, kalau digabungkan nah gini kita gabungkan seperti ini. Nah, inilah bangun daftar gabungannya. Coba gabung. Inilah gabungan daftar dari kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya, itulah pembelajaran kita sekarang tentang bangun daftar gabungan. Dan gabungan yaitu antara bujur sangkar atau persegi panjang dengan bujur sangkar. Jadi kita harus menyelesaikannya masing-masing dulu. Persegi panjang, kalau ada persegi panjangnya kita selesaikan dulu persegi panjang. Kemudian nanti baru perseginya. Setelah itu baru kita gabungkan antara persegi panjang dengan persegi. Bagaimana pelajarannya? Ada paham? Ya. Nah, siapa yang bisa menentukan rumus persegi panjang? P kali L kali L. P kali L. Siapa yang bisa menyebutkan rumus buat persegi? S kali S. S kali S. Kalau digabungkan, nanti luas persegi panjang dan luas persegi harus kita tambahkan. Jangan dikali lagi, tapi kita menambah. Maka dapatlah luas persegi bangun daftar gabungan kita keseluruhannya. Nah, bagaimana pelajarannya? Ada paham? Ada. Kemudian lagi untuk tugas hari ini bagaimana rasanya? Ada paham enggak? Ada. Satu, ujiannya sebentar ini ada dapat? Ada. Latihannya bisa dikerjakan dengan baik? Bisa. Kemudian lagi untuk kegiatan kita berikutnya adalah selesaikan PR di LKS-nya. Halaman berapa kemarin? Coba lihat ada yang bawa LKS. Halaman 25. Nomor berapa? 1, 2, kemudian nomor 4. Kerjakan di rumah dengan bisa dibantu bersama orang tua ataupun bersama saudaranya, sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, sekarang karena pelajaran kita sudah selesai, dan kumpulkan semua tugasnya ke depan. Jaga suara ya. Sudah dikasih nama? Sudah dikasih nama?
ditempel di papan tulis. Iya, jelas kebetulan Bu, yang untuk mencari luas itu bisa diangkat-angkat itu saja untungnya. Untungnya kemarin untuk menempel-nempel mencari luas itu kertas perseginya bisa saya angkat-angkat. Kebetulan ada stick note yang ukuran sama 10x10 itu yang dijadikan. Kebetulan itu yang mempermudah dalam proses pembelajaran. Tapi ukuran agak kecil. Ya di dalam proses pembelajaran yang agak terasa sedikit ya. Nah, tapi untungnya di kelompok dia bisa mencoba sendiri. Ya. Kelompok. Kira-kira Bu, selain dari media yang mungkin masih kecil tapi ya, ini kendala apa lagi yang Seperti tadi kurang itu namanya itu sewaktu menggabungkan bangunan datar persegi panjang misalnya digabungkan dengan persegi, dia kan ada perintah pertama, gabungkan pisahkan dua buah bangunan datar ini. Dia agak kurang mengerti cara memisahkannya. Padahal sewaktu mengasih pembelajaran di waktu alat peraganya sudah dibedakan warna antara bangunan persegi panjang dengan persegi. Ya.